Perkenalkan, nama saya Elin, NIM 2033040200099. Saya dari kelompok 2 dengan dosen pengampu kami, Pak Dede Ansyari, Guci SE, MSc. Kami akan membahas mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang topik pendahuluan, yaitu penyusunan rencana bisnis. Kita masuk ke poin pertama. Apa itu perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis atau business plan adalah hal-hal penting yang harus dipersiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Hal tersebut merupakan aspek fundamental dari proses manajemen yang efektif. Fungsi utama rencana bisnis adalah untuk merancang rencana dan strategi untuk bisnis. Karena sebuah bisnis yang baru didirikan akan sulit berkembang jika hanya dijalankan saja dan tanpa konsep serta arah yang jelas. Apa saja komponen-komponen penyusun bisnis? Dalam perencanaan bisnis, terdapat beberapa komponen penyusun, yaitu membuat deskripsi bisnis, perencanaan usaha melakukan strategi pemasaran, desain pengembangan, rencana operasional, dan manajemen menghitung pembiayaan. Hal yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang pembisnis yaitu mengetahui ilmu dan seluk-beluk bisnis, mempelajari potensi dan seluk-beluk pasar, punya sifat yang bertanggung jawab dan bekerja keras, dan yang paling penting adalah modal, juga punya ide dan kreativitas. Dalam mengembangkan bisnis, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam memulai bisnis. Pertama, buatlah riset. Kedua, buatlah perencanaan yang matang. Ketiga, tentukan struktur bisnis sesuai dengan tujuan dan rencana. Keempat, pilih dan daftarkan brand bisnis Anda. Ingat, memilih brand juga sangat diperlukan usaha. Buat nama brand yang unik, menarik, memiliki arti tertentu, serta dapat mudah diingat oleh banyak orang, termasuk konsumen dan investor. Setelah itu, Anda bisa mendaftarkan bisnis Anda. Anda juga bisa segera membuat website agar usaha tersebut juga dikenal secara online. Segeralah beli nama domain untuk usaha yang ingin Anda kembangkan. Yang kelima, dapatkan lisensi dan surat izin usaha. Keenam, pilih sistem akuntansi keuangan yang baik. Ketujuh, siapkan lokasi usaha jika diperlukan. Kedelapan, siapkan tip yang matang. 9. Persiapkan promosi yang menarik, baik itu dari website maupun dari hal lain. Saat melakukan perencanaan bisnis, kiranya kita juga menganalisis kelayakan akan bisnis tersebut. Apa itu kelayakan bisnis? Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis wirausaha dapat menjadi bisnis yang sukses dengan penekanan pada identifikasi potensi masalah. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk menentukan apakah ide bisnis wirausaha jika hendak direalisasikan akan menjadi bisnis yang sukses. Analisis kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu analisis kelayakan produk, analisis kelayakan industri dan pasar, analisis kelayakan organisasi, dan analisis keuangan. Sebelum rencana bisnis disusun, wirausaha terlebih dahulu melaksanakan analisis kelayakan bisnis untuk memastikan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat berkembang dan sukses. Selanjutnya, siapa yang menilai rencana bisnis? Tentunya investor dan kreditur. Untuk mendapatkan modal yang lebih, biasanya pengusaha memerlukan untuk dapat meminjam modalnya. Mereka biasanya akan menganalisis dan menentukan mengenai bisnis planmu, apakah cocok untuk diberikan kepada investor, untuk diberikan investasi atau tidak. Bagaimana investor dan kreditur menilai rencana bisnis yang akan kita buat? Ada cara penilaian yang biasa dilakukan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Analisis ini bertujuan untuk menilai seberapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apa itu prinsip 5C? 5C adalah capital, capacity, collateral, karakter, dan condition. Di mana kapital adalah uang Anda sendiri, Anda investasikan dalam bisnis Anda, seringkali uang muka. Capacity adalah kemampuan finansial Anda untuk membayar kembali pemberi pinjaman, membandingkan pendapatan Anda dengan pengeluaran. Kolateral adalah aset yang Anda janjikan untuk mendukung pinjaman. Karakter adalah perilaku kredit berdasarkan indikator seperti laporan kredit Anda dan skor serta riwayat pembayaran. Condition adalah analisis pasar dari tren industri Anda. Perencanaan bisnis dan analisis tujuan bisnis mempunyai arti dan tujuan yang sama sebenarnya. Hanya saja cara kerja dan fokus yang dituju. Tujuan utama seorang pembisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki keberlanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Begitu halnya dengan perencanaan bisnis, yang bertujuan untuk memantapkan, membangun, dan membuat tujuan dari usaha meminimalisir pelanggaran,
Cukup dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stevi Benoto, NIM 203304020124. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kegunaan rencana bisnis, yang menggagalkan rencana bisnis, potensi pasar dari perencanaan bisnis, dampak rencana bisnis, dan siapa saja yang menerima dampak tersebut. Kegunaan bisnis dapat ditinjau melalui dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek wirausaha, dan yang kedua adalah aspek investor. Bagi wirausahaan, rencana bisnis memiliki kegunaan sebagai berikut yang dikatakan oleh Hongges, yaitu rencana bisnis sebagai pendorong wirausahaan untuk melihat usahanya secara kritis dan objektif. Yang kedua, analisis persaingan ekonomi dan keuangan yang terdapat dalam perencanaan bisnis menempatkan wirausahaan untuk teliti dan berhati-hati mengenai asumsi kesuksesan usahanya. Yang ketiga, seluruh aspek yang harus dimuat di dalam rencana bisnis mengharuskan wirausahaan mengembangkan dan menentukan strategi operasi dan hasil yang diharapkan untuk penilai luar. Yang keempat, rencana bisnis mengkuantifikasikan sasaran, menyediakan benchmark yang dapat diukur untuk membandingkan hasil progres dengan hasil akurat. Yang kelima, rencana bisnis yang lengkap menyediakan wirausahaan alat komunikasi untuk sumber dana dari luar. Bagi pemilik dana atau investor, rencana bisnis memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan secara rinci potensi pasar dan rencana untuk mengamankan bagian pasar. Yang kedua, mengidentifikasikan resiko kritis dan peristiwa krusial dengan diskusi mengenai rencana kontingensi yang menyebabkan kesempatan untuk keberhasilan usaha. Yang ketiga, rencana bisnis memberikan dokumen yang jelas dan lengkap kepada pemilik dana yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi bisnis dan keuangan dengan menyediakan uraian yang lengkap. Yang keempat, bagi pemilik dana yang tidak memiliki pengetahuan terhadap wirausahaan, rencana bisnis menyediakan panduan yang berguna untuk menilai kemampuan perencanaan dan manajerial wirausahaan. Faktor-faktor yang menggagalkan rencana bisnis adalah: 1. Kurangnya pengalaman manajemen. Yang kedua, kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Yang ketiga, tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, salah memilih vendor dan tidak mau belajar dari orang lain. Dan yang terakhir, menjual produk yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, untuk bisnis baru, struktur isi dari perencanaan bisnis biasanya mencakup ringkasan eksekutif seperti gambaran umum bisnis dan strategisnya, pernyataan misi seperti pernyataan singkat tentang mengapa bisnis hadir dan apa tujuannya, tinjauan lingkungan bisnis seperti gambaran detail dengan latar belakang industri, apa yang dijual dan kepada siapa itu dijual, ukuran pasar saat ini dan potensial dan peta persaingan, tinjauan operasi bisnis seperti rincian terkait perencanaan bisnis, tim manajemen operasional dan sistem informasi teknologi, proyeksi keuangan seperti proyeksi tentang penjualan, biaya, laba dan arus kas di masa depan. Dampak perencanaan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif membantu melihat masa depan, koordinasi semakin baik, mengurangi ketidakpastian, lebih mendekatkan organisasi kepada tujuannya. Sedangkan dampak negatif, waktu dan tenaga ekstra, pendekatan yang berlebihan pada rencana, mengakibatkan ketidakseimbangan dengan fungsi lain. Suatu perusahaan harus melakukan perencanaan karena dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan organisasi akan menjadi tidak berarti, dan dengan adanya perencanaan semakin meningkat. Mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Selanjutnya, potensi pasar. Potensi pasar adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Potensi pasar biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume pasar. Dalam merencanakan pengolahan usaha, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang wirausahaan adalah menganalisis potensi pasar berdasarkan jenis produk, jasa, minat, dan dana beli konsumen. Potensi pasar dapat dianalisis melalui pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran dengan membatasi jangkauan pasar. Pendekatan permintaan menekankan tentang kebutuhan manusia
yang sampai sekarang belum terpenuhi atau kemungkinan sudah terpenuhi namun kurang memuaskan. Misalnya, masyarakat di wilayah pedesaan banyak yang pergi ke kota untuk beli pakaian. Artinya, golongan masyarakat tersebut membutuhkan pakaian sesuai dengan selera mereka yang tidak diperoleh di desa. Yang kedua, pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran berawal dari kemampuan usaha dalam membuat suatu produk atau barang untuk memberikan pelayanan jasa atau gabungan dari keduanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Hai, perkenalkan nama saya Desi Andrianti Boris Memura, NIM 23340402018 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legalitas kewirausahaan. Yang A. Legalitas usaha. Legalitas usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Legalitas tersebut akan mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan nantinya. Manfaat tersebut diantaranya dalam hal perlindungan dan tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan dan hal promosi produk. Dengan adanya legalitas tersebut, perusahaan tidak mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Jika perusahaan tidak punya legalitas, nantinya perusahaan itu akan mendapat banyak kesulitan dalam kegiatan usaha. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, maka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Di antaranya, yang pertama nama perusahaan, yang kedua merek, yang ketiga surat izin perdagangan atau SIU, yang keempat izin usaha industri. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu jenis-jenis izin usaha. Setiap perusahaan mempunyai kebutuhan masing-masing, termasuk izin usaha. Izin usaha terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIU bermanfaat untuk memudahkan masyarakat meminjam dana ke bank maupun lembaga keuangan resmi lainnya. Yang kedua, TDP atau tanda daftar perusahaan dan NRP atau nomor register perusahaan. Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkependudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki izin, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengandalkan perjanjian disediakan agar kenyamanan. Yang ketiga, AMNAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan dari analisis mengenai dampak lingkungan adalah terlaksananya pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan dari analisis mengenai dampak lingkungan adalah terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam di sana. Yang keempat, NRB atau nomor rekening bank berfungsi sebagai alat transaksi keuangan dalam usaha melalui bank agar lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kelima, NPWP atau nomor pokok wajib pajak berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, misalnya dalam pengisian SPP dan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Yang keenam, IMB atau izin mendirikan bangunan. Setiap pembangunan yang didirikan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan Perdan dan undang-undang diwajibkan memiliki IMB
berkaitan dengan keselamatan akibat bangunan yang didirikan dan terlebih dengan penataan tata ruang. B. Jenis-jenis legalitas usaha dan cara memperoleh legalitas perusahaan. Yang pertama, SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. Di bidang perdagangan dan jasa, SIUP diberikan kepada para pengusaha, baik perorangan, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain: 1. Melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kepala Kantor Departemen Perdagangan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan atau analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan dari analisis mengenai dampak lingkungan adalah terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam di sana. Yang keempat, NRB atau nomor rekening bank berfungsi sebagai alat transaksi keuangan dalam usaha melalui bank agar lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kelima, NPWP atau nomor pokok wajib pajak berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, misalnya dalam pengisian SPP dan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Yang keenam, IMB atau izin mendirikan bangunan. Setiap pembangunan yang didirikan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan Perdan dan Undang-Undang diwajibkan memiliki IMB berkaitan dengan keselamatan akibat bangunan yang didirikan dan terlebih dengan penataan tata ruang. B. Jenis-jenis legalitas usaha dan cara memperoleh legalitas perusahaan. Yang pertama, SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. Di bidang perdagangan dan jasa, SIUP diberikan kepada para pengusaha, baik perorangan, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain: 1. Melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kepala Kantor Departemen Perdagangan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan Legalisasi merupakan secara yang pemerintah disediakan agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh pelakunya. 2. Sarana promosi. Kegiatan promosi merupakan salah satu metode yang kerap kali dilakukan untuk mendongkrak omset penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dalam promosi tersebut, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Tidak tertinggal, ia memberikan semacam kelebihan dari servis yang diberikan kepada calon konsumennya, misalnya dengan diadakan potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan lainnya.
Ketiga, bukti kepatuhan terhadap aturan hukum dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintah. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Seorang pengusaha tentunya menginginkan kemajuan dalam berusaha. Ada banyak jenis usaha, misalnya usaha bidang properti atau produksi tidak terlepas dari proses pemenang tender suatu proyek. Dalam suatu tender, masyarakat para peminta harus memiliki dokumen-dokumen penting. Dengan demikian, izin usaha memiliki arti penting bagi suatu usaha. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Apabila suatu usaha atau bisnis yang dirintis telah mencapai perkembangan yang signifikan, aliran modal dan keuntungan telah mengalir, konsumen semakin bertambah dan mulai berkembang menjadi langganan yang fanatik. Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus di masa depan. Kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung. Misalnya, membuka cabang-cabang usaha di berbagai daerah. Dengan kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung. Misalnya, membuka cabang-cabang usaha di berbagai daerah. Dengan kondisi tersebut